Salve, apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Baik, kita jumpa lagi dalam Doremi dengan Bunda Meske, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Rabu 28 Februari 2024 dalam pekan biasa kedua. Anak-anak, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, ajarilah kami setia seperti Engkau yang selalu setia, agar harapanku untuk duduk bersamamu dalam kesatuan kekal kelak dapat terpenuhi. Hari ini juga kami akan belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepadanya. Kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Untuk akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, coba bersama kita renungkan sebentar. Jika kita tahu bahwa penyiksaan dan kematian menunggu kita saat kita akan memasuki kota tertentu, apakah kita masih akan pergi ke kota itu?
Jawabannya pasti tidak. Tentu saja tidak. Yang ada malah kita akan menghindari tempat itu. Dengan cara apapun kita tidak akan pergi ke kota itu. Tetapi Yesus tidak tertarik pada keselamatan diri. Dia tertarik pada pengorbanan dirinya. Dia bahkan dengan berani berjalan menuju Yerusalem karena misi yang telah dia dan Allah Bapa rencanakan sebelum waktunya dimulai. Ini tercatat juga di dalam Efesus 1 ayat 4-5. Anak-anak terkasih, kasih-Nya kepada kita manusia mendorong Tuhan Yesus ke Yerusalem. Cintanya kepada kita membantu Dia menanggung rasa sakit dan malu yang tak terkatakan. Kasih kepada kita mengirim Tuhan Yesus untuk disalib, di mana Ia menderita menanggung murka Allah yang mengerjakan terhadap dosa-dosa kita. Injil hari ini juga menggambarkan Yesus sebagai orang yang mencintai kita dan membebaskan kita dari dosa kita dengan mencurahkan darahnya untuk kita manusia. Jangan pernah melupakan kasih Yesus yang menakjubkan dan selalu rela berkorban untuk kita. Anak-anak misioner, dimanapun kalian berada saat ini, kepada manusia yang lemah, Tuhan menitipkan harta rohani yang tak berharga. Dalam kelemahan kita manusia, kuasa Tuhan menjadi nyata, walaupun kita lemah dan memiliki banyak keterbatasan. Kita juga boleh berharap seperti harapan Yakobus dan Yohanes dan ibu mereka untuk duduk bersama Tuhan dalam kerajaan-Nya. Tentu saja bukan diri kita yang menentukan terpenuhnya atau tidaknya harapan itu, melainkan Bapa yang di surga. Bagi siapa posisi itu akan diberikan Bapa? Kitab suci menampilkan syarat-syaratnya. Yesus berbicara tentang kesanggupan untuk meminum cawan. Cawan itu adalah hidup sebagai hamba dan pelayan. Dalam artian, kita bisa melayani sesama dengan tidak merasa kita lebih dari orang lain, sehingga kadang ada rasa kesombongan atau tinggi hati. Kita juga bisa mengorbankan diri demi penebusan dan keselamatan banyak orang. Anak-anak, wujud dari kesanggupan minum cawan dijabarkan atau diterangkan oleh Paulus dalam suratnya kepada umat di Efesus. Kita harus rendah hati, lemah lembut terhadap orang atau sesama, sabar menghadapi masalah atau cobaan, dan saling membantu dalam kesusahan, serta memelihara kesatuan roh. Konsekuensi dari cawan itu adalah aneka penderitaan, tekanan-tekanan yang kita alami, dan ancaman-ancaman, sebagaimana dikisahkan oleh Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus. Nah, apakah kita memiliki harapan untuk bersama Allah dalam kerajaan-Nya? Anak-anak, sanggupkah kita meminum cawan iman dan hidup kita? Selamat untuk merenungkan perjalanan ini dan kisah ini, agar kita semakin dekat, kita bisa menjadi hamba-Nya untuk melayani orang banyak. Anak-anak terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang penggembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai.
Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak, semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu anak-anakku. Selamat berkarya di hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.